Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahma Yulianti dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kampus UIN Raden Intan Lampung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Di sini saya akan menjelaskan hukum perdata dengan tema hukum tentang orang, manusia sebagai subjek hukum dan kecakap-cakapannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Hukum dalam klasifikasinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Dan dalam pembagiannya, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia atau naturlich person dan badan hukum atau recht person. Lalu saya akan masuk dalam pembahasannya. Di sini saya akan membagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu hukum perorangan atau hukum pribadi. Dalam KUH Perdata bab 1 buku 1, dalam perkataan lain yang dimaksud subjek hukum yaitu subjek segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Lalu poin kedua yaitu pengertian subjek hukum. Subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mempunyai hak menurut hukum. Menurut ilmu hukum, yang menjadi subjek hukum adalah orang atau individu dalam setiap badan hukum. Lalu menurut hukum dunia, orang pribadi menjadi subjek hukum ialah orang dalam arti hukum yang artinya memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrat dari lahir sampai meninggal. Jadi setiap manusia yang memiliki hukum itu terdapat dalam hidupnya itu sejak lahir sehingga sampai meninggal. Poin ketiga yaitu manusia sebagai subjek hukum dan pengecualian sebagai subjek hukum. Manusia pribadi atau naturlich person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya. Dijamin oleh hukum yang berlaku. Jadi manusia atau individu itu selama hidupnya selalu dijamin oleh hukum yang berlaku. Menurut pasal 1 KUH Perdata mengatakan bahwa menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan, dan pengecualian diadakan oleh pasal 2 KUH Perdata yaitu yang pertama ayat 1 yang berbunyi anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak menghendaki. Lalu ayat kedua yang berbunyi apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya maka dianggap tidak pernah ada. Ketentuan tersebut disebut recht ficti dan merupakan ketentuan yang sangat penting dalam masalah warisan. Lalu poin keempat, ketidakwenangan subjek hukum. Dikatakan bahwa berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata adalah apabila ia meninggal dunia, artinya selama seseorang masih hidup selama itu juga dia punya kewenangan. Faktor yang mempengaruhi kewenangan tersebut yaitu ada 4. Yang pertama keluarga negaraan, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga jabatan, yang keempat perbuatan. Lalu poin kelima yaitu ketidakcakapan subjek hukum. Menurut undang-undang, orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum itu ada 3. Yang pertama, orang yang belum dewasa, orang yang sudah dewasa tapi belum atau dalam keadaan tidak memiliki akal atau tidak berakal. Lalu poin ketiga yang dilarang oleh undang-undang atau pilot. Jadi orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa, orang yang memiliki akal sehat, dan orang yang tidak terlibat dalam hukum. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi ini yaitu yang dimaksud dengan orang atau individu adalah pendukung hukum yang disebut subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama manusia biasa atau naturlich person dan badan hukum. Dan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sehat akal pikirannya, orang yang dewasa dan tidak terlibat atau tidak memiliki
atau tidak dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, kecakapan hukum adalah syarat umum, sedangkan kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.